Asal-usul orang Jawa dari Segoro Kidul. Awalna karuhun urang teh di laut kulantaran tilelep jadi wae berka gunung-gunung. Awalnya leluhur kita itu dari laut, karena terendam air jadilah terbang ke gunung-gunung. Inilah kisah yang pernah saya dengar dari kakek buyut pada tahun 1979. Saya tertawa karena merasa aneh. Kakek buyut, apakah leluhur kita dari laut selatan atau laut utara? Kakek buyut malah bingung sambil tersenyum dengan pipinya yang kempot karena giginya sudah tidak ada lagi. "Ah, teing atuh di mana?" jawab kakek buyut sambil menyeruput kopi sambil merebahkan badan di balai-balai bambu depan rumahnya. Legenda tersebut sudah tidak lagi saya dengar sejak tahun 90-an ke atas. Bahkan kisah Aji Saka dan Dewata Cengkar yang dahulu dipelajari di buku-buku sekolah rakyat tahun 50-an sudah tidak ada lagi dan tidak populer, khususnya di tanah Jawa. Konon, kisah terbangnya leluhur Jawa dari kampung halamannya yang tenggelam disebut-sebut sekarang sebagai bagian dari Atlantis di Laut Jawa, yaitu paparan Sunda atau Sundaland. Para orang tua dahulu yang saya dengar memaparkan bahwa istilah terbang maksudnya naik. Kadang kedua istilah itu saling dipertukarkan satu dengan yang lain. Popularitas negeri kita sebagai Atlantis yang hilang itu akibat mencuatnya buku karya Profesor Arsio Santos, geolog dan fisikawan nuklir dari Brasil. Beliau menyatakan bahwa benua Atlantis yang senantiasa menjadi pembicaraan hangat dunia semenjak diungkapkan oleh Plato ternyata terletak di Indonesia dan regional sekitarnya. Hal ini didasarkan pada penelitiannya selama 30 tahun, membuat peta bawah laut, mengkaji mitologi, arkeologi, dan sebagainya. Meskipun demikian, para geolog Indonesia belum dapat menerima teori ini secara ilmiah. Sekali lagi kita diarahkan bahwa kampung halaman leluhur kita yang terendam itu berada di Laut Utara Jawa, yakni Laut Jawa. Namun, tidakkah kita coba memikirkan kemungkinan kampung halaman leluhur kita itu berasal dari Laut Selatan Jawa? Ada banyak legenda dan mitos terkait dengan Laut Selatan atau Segoro Kidul di Pulau Jawa dan Sumatera. Selama berabad-abad legenda adanya kerajaan di Segoro Kidul, apakah hanya sekedar legenda dan mitos atau sebenarnya kisah historis? Profesor Arsio Santos itu menyandarkan beberapa informasi berdasarkan mitologi dunia yang diramu sedemikian rupa. Hal yang membuat saya cukup terkejut sebagai orang awam adalah betapa kuatnya penggunaan telaah mitologi dunia yang digunakan oleh Profesor Santos dalam melakukan penelitiannya. Padahal selama ini saya menganggap bahwa mitologi legenda cerita rakyat hanya bisa bermanfaat dalam ranah sastra. Saya tidak menyangka bahwa sebuah penelitian ilmiah pun bisa menggunakan mitologi dan legenda yang kesannya hanya khayalan atau takhayul. Padahal ternyata di sana tersembunyi kode-kode atau pesan-pesan rahasia dari nenek moyang yang coba diwariskan pada generasi selanjutnya. Sungguh sayang, Profesor Santos amat sedikit menggunakan sumber mitologi Indonesia, mengingat kesimpulan akhir dari penelitian beliau adalah bahwa Atlantis berada di Indonesia. Lalu, mengapa kita tidak mencoba meneliti sejarah purba bangsa dengan prosedur yang sama? Ada banyak mitologi dan legenda di Pulau Jawa. Mungkin pula ada banyak kode atau pesan rahasia dari leluhur kita untuk keturunannya sekarang ini. Misalnya sekarang ini, LIPI meneliti tsunami purba di daerah Yogyakarta dengan mencermati mitologi Ratu Kidul dan Segoro Kidul, menyapu perkampungan di sana. Mitologinya mungkin dikaitkan dengan pelanggaran adat atau hal lain yang bersifat politis. Namun yang pasti,
Menurut peneliti LIPI bahwa tsunami benar-benar terjadi pada saat itu. Fakta dibuktikan dengan adanya endapan pasir pantai jauh di daratan yang berhasil diteliti oleh LIPI. Lalu, siapakah orang Jawa itu? Membahas asal-usul suku-suku di Indonesia selalu menarik, termasuk Jawa. Akibat modernisasi sulit melihat perbedaan antara orang Jawa dan suku lain. Buku asal-usul dan sejarah orang Jawa mencoba menjawab siapa orang Jawa. Di dalamnya juga tertulis berbagai budaya Jawa yang syarat falsafah hidup. Hal ini sebagai pijakan dan bekal orang Jawa mengarungi kehidupan. Banyak pandangan tentang asal-usul orang Jawa. Para sejarawan mengatakan, sejak 3000 sebelum Kristus hingga era kerajaan-kerajaan Jawa, orang Jawa bukan hanya penduduk lama yang tinggal di tanah Jawa, tetapi juga para pendatang dari suku Lingga, Tiongkok Daratan, Yunan atau Kunan. Ada pula dari Kasi, India Selatan, dinasti Kusana India, keturunan Thailand Siam, Turki, Arab, dan Champa. Dalam perjalanannya, orang-orang Jawa didominasi keturunan Tiongkok dan India. Dikutip dari buku Asal-Usul dan Sejarah Orang Jawa karya Sri Wintala Ahmad, pendapat ini bisa dibuktikan secara ilmiah dari tes DNA, di mana DNA orang Jawa tidak jauh berbeda dengan DNA orang Tiongkok dan India. Selain itu, meskipun masih dalam perdebatan, definisi orang Jawa tidak terbatas hanya pada orang yang lahir dan bertempat tinggal di Pulau Jawa, khususnya Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur yang senantiasa berbahasa, berbudaya, berfilsafat, dan berkepribadian Jawa. Seseorang berkelahiran di Jawa atau keturunan orang Jawa, namun tinggal di luar wilayah Jawa, tetap dianggap orang Jawa, asalkan orang tersebut memiliki kepribadian Jawa yang senantiasa menerapkan bahasa, budaya, dan filsafat Jawa. Namun, orang yang sekedar lahir dan bertempat tinggal di wilayah Jawa tetapi tidak berkepribadian Jawa dianggap bukan orang Jawa sesungguhnya. Bila menilik sejarah, orang-orang Jawa tidak hanya berasal dari satu wilayah, bahkan negara, sehingga menghasilkan salah satu ciri kepribadian orang Jawa bisa berbaur dengan orang-orang dan bangsa lain tanpa memperhatikan suku, agama, dan ras. Sebagai contoh, dari kepribadian ini, salah satunya dapat ditemukan di Yogyakarta. Di wilayah yang dikenal sebagai miniatur Indonesia tersebut, orang Jawa dapat berbaur dan bersaudara dengan orang-orang dari Jawa Timur, Jawa Barat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan lain sebagainya. Bahkan, orang-orang Jawa bisa bergaul dengan para pelancong mancanegara. Legenda dan mitos di Pulau Jawa kerap berhubungan dengan sosok Nyi Roro Kidul atau Ibu Ratu Kidul, sang penguasa kerajaan Laut Kidul atau Segoro Kidul. Kisah ini populer sejak zaman kerajaan Mataram dan terkait dengan Panembahan Senopati. Awalnya, hingga berlangsung ke Raja-Raja Mataram Islam seterusnya. Ritual penobatan yang konon harus pula menjadi suami Ratu Pantai Selatan atau lebih dikenal dengan Nyi Roro Kidul. Dikisahkan Panembahan Senopati yang memerintah Mataram Islam pada tahun 1585 hingga 1601 pergi ke pantai selatan untuk bersemedi memohon petunjuk untuk memenangkan peperangan melawan Sultan Pajang di Prambanan. Konon, ketekunannya membuat Laut Selatan bergolak. Istana Ratu Pantai Selatan yang berada di dasarnya porak-poranda karena kekuatan doa Panembahan Senopati. Ratu Kidul pun keluar sarang, muncul di permukaan lautan. Dia tertegun melihat seorang pemuda gagah tengah bersemedi. Dia langsung jatuh hati dan bersimpuh di kaki Panembahan Senopati. Setelah bercinta 3 hari 3 malam di Istana Bawah Laut Selatan, Ratu Pantai Selatan pun berjanji akan membantu Senopati memenangkan peperangan. Ada pula hal yang lebih tua mengenai kisah Segoro Kidul berasal dari Sri Lanka, yaitu adanya benua yang tenggelam di selatan Pulau Jawa dan tidak tanggung-tanggung. Benua tersebut membentang dari Madagaskar melewati pulau-pulau di selatan Indonesia hingga Australia.
Kumarikandam dalam bahasa Tamil mengacu pada benua yang hilang secara mistis dengan peradaban Tamil kuno yang terletak di selatan India dan saat ini di Samudra Hindia. Nama dan ejaan alternatif termasuk Kamarikantam dan Kumarinadu. Pada abad ke-19, beberapa sarjana Eropa dan Amerika berspekulasi keberadaan benua yang tenggelam yang disebut Lemuria untuk menjelaskan kesamaan geologis dan kesamaan lainnya antara Afrika, Australia, India, dan Madagaskar. Suatu bagian dari kaum revivalis Tamil mengadaptasi teori ini, menghubungkannya dengan legenda Pandian tentang tanah yang hilang ke lautan, seperti yang dijelaskan dalam literatur Tamil dan Sanskerta kuno. Menurut para penulis ini, sebuah peradaban Tamil kuno ada di Lemuria sebelum hilang ke laut dalam bencana. Dan pada abad ke-20, para penulis Tamil mulai menggunakan nama Kumarikandam untuk menggambarkan benua yang terendam ini. Berbagai karya Tamil dan Sanskerta kuno dan abad pertengahan memuat kisah-kisah legendaris tentang tanah di India Selatan yang hilang ke lautan. Diskusi eksplisit paling awal tentang katalkol atau perampasan oleh laut mungkin tsunami dari tanah Pandian ditemukan dalam komentar tentang Irayanar Akaporul. Komentar ini dikaitkan dengan Nakirat berasal dari abad-abad milenium pertama Masehi. Disebutkan bahwa Raja Pandian, sebuah dinasti Tamil awal, mendirikan 3 akademi sastra atau sangam. Sangam pertama berkembang selama 4.400 tahun di sebuah kota bernama Tenmaturai atau Madurai Selatan yang dihadiri oleh 549 penyair termasuk Agastya dan dipimpin oleh para dewa seperti Siwa, Kubera, dan Murugan. Sangam kedua berlangsung selama 3.700 tahun di sebuah kota bernama Kapatupuram, dihadiri oleh 59 penyair termasuk Agastya kembali. Komentar menyatakan bahwa kedua kota tersebut direbut oleh laut, mengakibatkan hilangnya semua karya yang diciptakan selama 2 sangam pertama. Lalu sangam ketiga didirikan di utara Madurai, di mana dikatakan telah berlangsung selama 1850 tahun. Banyak kuil Hindu Tamil memiliki kisah legenda tentang selamat dari banjir yang disebutkan dalam mitologi Hindu. Ini termasuk kuil-kuil terkemuka Kanyakumari, Kanchipuram, Kumbakonam, Madurai, Sirkazi, dan Tirupatiur. Ada pula legenda kuil yang terendam di bawah laut seperti 7 pagoda Mahabalipuram. Purana menempatkan awal dari mitos banjir Hindu yang paling populer, legenda Manu di India Selatan. Bhagavata Purana yang berbahasa Sanskerta bertanggal 500 sebelum Masehi hingga 1000 Masehi menggambarkan protagonis Manu alias Satyavrata sebagai dewa Dravida India Selatan. Matsya Purana tanggal 250 hingga 500 Masehi juga dimulai dengan Manu berlatih tapa di Gunung Malaya, India Selatan. Mani Megalai bertanggal sekitar abad ke-6 Masehi menyebutkan bahwa kota pelabuhan Chola kuno, Kaverip Pupantinam, pada masa sekarang terkenal dengan Puhar, dihancurkan oleh banjir. Disebutkan bahwa banjir ini dikirim oleh dewa Hindu Indra karena raja lupa untuk merayakan festival yang dipersembahkan untuknya. Menurut pendukung Kumarikandam, benua ini tenggelam ketika zaman es terakhir berakhir dan permukaan laut naik. Orang-orang Tamil kemudian bermigrasi ke tanah lain dan bercampur dengan kelompok-kelompok lain yang mengarah pada pembentukan ras, bahasa, dan peradaban baru. Beberapa juga berteori bahwa seluruh umat manusia adalah keturunan dari penduduk Kumarikandam. Kedua narasi sepakat pada poin bahwa budaya Tamil adalah sumber dari semua budaya beradab di dunia dan Tamil adalah bahasa ibu dari semua bahasa lain di dunia. Menurut sebagian besar versi, budaya asli Kumarikandam bertahan di Tamil Nadu. Matur sembah nuwun sedulur-sedulurku telah menyimak, dan jangan lupa untuk bisa meninggalkan jejak-jejak di kolom komentar. Mugi rahayu sagung dumati.